به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Surau TV, inspirasi keluarga Islami. Wariskan untuk umatnya adalah ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang sangat banyak mendapatkan bagian dari warisan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kalau kita bicara, bara waktu awak untuk mencari ilmu dalam sehari, malah lebih banyak mencari PT daripada mencari ilmu. Adakah pikiran kita untuk menambah ilmu seperti pikiran untuk menambah PT? Hah? Ada enggak? Padahal sumber kebaikan, kebahagiaan seseorang berdasarkan ilmu. Apalagi di akhir zaman kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah mengakukan amal-amal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsika mu'minan wa yusbihu kafiran. Bagaimana fitnah tadi kekuatannya? Kata Rasulullah SAW, seseorang di pagi hari masih beriman, di sore hari sudah kafir. Atau di sore hari masih beriman, di pagi hari sudah menjadi. Kenapa begitu dengan mudahnya dia? Karena tidak punya ilmu dalam mempertahankan iman dan keyakinannya. Jika ditawarkan kedudukan yang tinggi, ya, disogok, disketek saja aja piti langsung hijau uncik matanya. Coba. Jadi tidak melampaukan nilai keyakinan itu satu hal yang bernilai dalam hidupnya. Yang bernilai dalam hidupnya adalah uang dan uang. Betapa banyak kita lihat dalam kenyataan orang-orang yang mudah terbalik keyakinan karena uang. Karena itu Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaan orang berilmu. Inna fadl alim ala abid kafadil qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang berilmu itu dari orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas segala bintang-bintang. Kalau bulan purnama tidak akan nampak ci Allah aja bintang doh. Kenapa? Karena cahaya bulan purnama meliputi segala angka. Dan dalam riwayat lain, inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang berilmu itu di atas orang yang ahli ibadah, ya, seperti kemuliaan aku dengan orang paling rendah imannya antara kalian. Itu kemuliaan orang yang berilmu. Bako itu, Ustaz. Orang beribadah tanpa ilmu banyak sekali disesatkan oleh setan. Contoh, kisah seseorang rajin beribadah, tidak dasar oleh keyakinan, datanglah setan mengaku kayaknya sebagai Nabi Khidir. Dengan cerita-cerita yang didengar, terus katanya Nabi Khidir itu masih hidup. Kadang-kadang bersobok ada orang-orang yang khusus-khusus. Maka setan kau tahu, orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, digoda oleh dia. Apa katanya? Kamu sekarang sudah sampai pada tingkat wali, dan kamu sudah dibebaskan Allah dari kewajiban-kewajiban agama. Atau mengaku sebagai Jibril.
Atau seperti yang terjadi dalam kisah disebutkan oleh Abdul Qadir, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika dia beribadah, datang cahaya dari sebuah lubang yang ada di dinding rumahnya. Cahaya itu lalu berbicara, "Wahai Abdul Qadir, kamu sudah menjadi kekasih Allah yang tidak perlu lagi beribadah." Apa jawaban Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala? "Ikhsa fa innaka syaitan." Ya, engahlah kamu, pergilah kamu wahai orang yang keji, engkau adalah setan. Kok bisa Abdul Qadir mengatakan itu setan? Karena dengan ilmunya sehebat, semulia apapun ketakwaan orang, tidak akan ada namanya berakhir perintah Allah untuk dilaksanakan. Apalagi nanti datang pula argumentasinya dalam ceramahnya. Wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai mendapat keceinya. Kalau lah yakin, tak perlu lagi menyembah Tuhan. Dia tak tahu kok penafsiran ayat kok. Padahal maksud ayat kok bukan maksud keyakinan. Itu adalah beribadahlah ke Tuhanmu sampai datang kematian. Itu semua ahli tafsir mengatakan yakin di situ adalah kematian. Karena kematian suatu yang sangat pasti. Dia tafsirkannya kalau lah sampai ke tingkat yakin, tidak perlu lagi beribadah. Pemahaman itu masih banyak bersebar di daerah awak. Seseorang syekh pernah mencerita, bertanya ke Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ketika dari ibadah di tengah padang pasir, lalu ketika sedang qiyamul lail ini atau salat malam ini, datang di hadapannya seseorang turun dari langit berbentuk seseorang. Lalu dia sholat di belakangnya orang ini. Ya kan? Nah, ketika dia sholat di belakang orang tadi, dia tidak bisa melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya. Bahkan membaca ayat yang paling hafal nggak bisa. Kalau orang tidak berilmu, wah inilah mengira, kok Jibril datang, kok malaikat datang. Ditanyakanlah tentang kejadian itu kepada Syekh bin Baz rahimahullah, itu adalah setan, bukan malaikat. Kalau malaikat tidak akan mengganggumu dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Ilmulah yang membedakan keyakinan-keyakinan yang batil itu, yang milah-milah. Kalau ndak punya ilmu, orang nan dia awak nan stenggil namanya 87 istilahnya, dianggap wali. Betul ndak? Talanjang ke mahkamah untuk buka dado atau bayiran ke mahkamah itu dianggap wali di orang. Kalau ndak beraja, awak dijual di orang bersuawaknya. Apalagi beragama. Kini sangat banyak macam-macam pengertian orang dalam beragama. Makanya penting beraja. Pertama sekali ini beraja itu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Ba'a bantu beriman ke Allah tu pengertiannya ba'a. Pengertian beriman ke malaikat apa? Pengertian beriman ke kitab-kitab suci itu apa maksudnya? Pengertian beriman kepada para rasul apa maksudnya? Kematian beriman kepada hari akhir itu bagaimana pengamalannya? Apa maksud dari pengertian beriman kepada takdir baik dan takdir buruk? Jangan kau mengetahui pengertiannya oleh rukun imannya lah salah-salah itu sunannya Pak. Nah kini besok coba Pak pulang kampung tuh anak-anak SD SMP itu tanya bara rukun Islam nak. Lai apa aja dan anak rukun Islam lai. Mulai ditanya rukun salat, syarat salat. Nah, ilmu sangat penting. Karena dengan ilmu itu lawak tidak bisa digandua di orang. Apalagi tentang ilmu agama. Maka luangkanlah waktu setiap hari untuk mencari ilmu. Imam mendengar rekaman kajian, ya kan, mendengar ceramah. Kalau tidak setiap hari, setiap pekan ada kajian yang diikuti. Minimal perbaiki bacaan Al-Quran. Iko kalau nyanyi dangdut pasih bahasanya. Tiba baca Al-Quran balepotan. Tak gagok-gagok membaca ghairil maghdu. Padahal kecil orang kok badan lah bawah tanah kok.
Baca Al-Fatihah saya nak lurui tu. Ya kan? Lalu kecak mama lah bajanggu ya tebawan ndak aja apa Fatihah tu. Baca Al-Fatihah ndak lurui. Lainnya salat baca Al-Fatihah ndak lurui. Bagaimana awak akan bisa mendidik anak cucu awak? Itu nampak tahu ilmu agama ku penting bana. Kalau ndak digandu awak ada bakidah ada orang. Banyak sekali pemahaman gini. Sehingga kata Rasulullah di akhir zaman kau dicemarkan apa? Orang Islam menganggap ajaran Islam itu asing. Budi al-Islamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada. Islam kau dulu asing di tengah kaum musyrikin, namun akan kembali asing di akhir zaman kata Rasulullah SAW. Tapi bukan di tengah kaum musyrikin, di tengah orang-orang muslim sendiri. Kenapa begitu? Nyonak baraja apa itu Islam. Sehingga nampak orang bajanggui, dia olok-oloknya. Kau elok lompat bulan haji besok mah. Nampak celana orang cingkrang dianggapnya kebanjiran yang. Padahal enggak tahu itu adalah ajaran Islam. Sudah itulah dilabel-label dulu, lah Wahabi lo pajak kau. Ditanya tu Wahabi itu roti atau kue tu enggak jeler. Wahabi kecek orang, Wahabi lo kecek awak. Nah itu yang banyak gini tuh. Mudah tak pengaruh. Kalau bahasa awak enggak punya pandirian. Itu yang tadi ondong ayi ondong dada. Makanya di akhir zaman kata Rasulullah SAW, yushaku an tada alaikumul umam kama tada'a aqlatu ala qas'atiha. Boleh jadi kalian satu saat nanti akan menjadi perebutan umat-umat lain. Seperti berebutnya orang makan hidangan di atas napan. Satalam tu makanan lama. Saling baribuinya, menari ayam, menari randangnya. Nya santap. Kata sahabat, awamakillatin nang yoma ini ya Rasulullah. Karena seketek waktu itu ya Rasulullah. Umat Islam sedikit waktu itu ya Rasulullah. Sehingga diperebutkan oleh umat-umat lain. La antum kathir. Bukan kata soal kalian banyak jumlahnya. Walakin akum gutha ka gutha isail. Tapi kalian seperti buih di atas ba'a buih. Ba'a kok diumpamakan dengan buih. Buih itu yang pertama tidak punya prinsip hidup. Kalaulah hari hujan, ya kan? Lain nampak buih nyui di banda-banda apa? Dapeknya banyimpang kamawinya, ndaknya dibawa di arus. Itulah hidup ndak punya prinsip, dibawa di arus kama arus saya nyui ikut saya. Yang keduanya ndak punya kualitas, ndak ada nilainya. Ada ndak orang mengumpul buih. Pokoknya kampang tu lah sagadang hunuang buih itu mana? Ayo kumpulannya dijualnya lah do ndak. Pamuluang ada ngumpul buih. Kenapa ndak? Karena ndak ada kualitas. Ndak punya prinsip, ndak ada kualitas. Ini sudah ingatkan Rasulullah SAW bahwa kita ini harus jangan jadi pengekor. Maka kata Rasulullah SAW mengingatkan, la tattaba'na sana man qablakum adwatil qudda bi qudda. Sungguh kalian akan meniru kebiasaan budaya umat yang sebelum kalian. Salangkah demi salangkah. Hatta la dakhal juhra dabbin la dakhaltumu. Seandainya masuk ke lubang biawak lah masuk kalian. Biawak itu sebetulnya dob itu tidak biawak sebetulnya Pak. Cuman binatang yang mendekati bentuknya biawak. Tapi dob kok binatang hidup di padang pasir, nyo boleh dimakan, makannya rumput. Kalau biawak tidak boleh dimakan karena nyo memangsa. Ba'a kok disabuin ke lubang biawak ke lubang dob itu dari Rasulullah SAW. Lubang dob kok lubang yang paling rumit untuk dimasuki. Paling susah, belok-belok. Kemudian punya pintu rahasia untuknya. Kalau dikaja di lubang konya ada pintu lain untuk meloncek keluar, nak dapet do. Sarumi baik itu hinan dicontoh, pekerjaan itu, kebiasaan itu, budaya itu, orang Islam adalah kami niru kata Rasulullah. Sarumi ba'abana. Kadang-kadang tidak masuk akal ada dicontoh. Itulah akibat keramun tidak punya tidak punya prinsip. Ondong aye, ondong tak punya prinsip. Karena tak punya ilmu. Orang lagi ngetren batu itu diikuti ngetren gitu.
Saman lato-lato, lato-lato saya sadua. Tibo saman cinci akia, nyuakia sadua. Nggak punya prinsip. Yang kedua, nggak punya nilai. Nggak ada kualitas. Banyak, tapi nggak punya kualitas. Ya, tibo badagang di pasar abang tuh. Bakarung-karuang baju, tapi sadua baju-baju nan lah. Nggak berkualitas. Dia kan dibali orang. Itu yang ditakutkan dari Rasulullah SAW. Jumlah kalian banyak, tapi seperti bu. Kenapa bantu itu? Nggak punya kualitas, nggak punya ilmu, nggak punya prinsip. Nah, itu masalahnya. Kemudian penyakit kedua, lanjutan dari hadis itu, kata Rasulullah SAW, ya, wa yaqullahu fi qulubikum alwahan. Allah tanamkan, jatuhkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Kata sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Gilo dunia, takut mati. Kalau orang takut mati itulah gilo dunia. Kalau gilo dunia pasti takut mati. Nah, ini yang berubah. Yang sebetulnya terjadi ini. Umat kita banyak, tapi pengetahuannya tentang agamanya sendiri sangat minim. Kita bawa jam tadi, jam berakit. Jam 6 kurang sampai. Yang kedua, rizqan thayyiban. Rezeki yang baik, halal. Halal dengan baik itu bergabung, tapi tidak setiap halal itu baik. Tapi dalam agama yang baik pasti halal. Nasi basi halal enggak? Halal. Baik enggak? Enggak. Maka awak minta ke Tuhan diagi makanan yang cocok dan baik untuk awak. Kalau nan sakit gula, enggak cocoknya minum gula. Dan darah tinggi, enggak cocoknya minum makan daging. Dulu lah pernah waktu dora awak sabuan kan, ada orang yang diazab di dunia sebelum di akhirat. Baik itu. Piti bagudang-gudang, tiba kamar baguloh enggak boleh. Karena sakit gula. Tiba ke makan daging ndak lo boleh roh. Tekan darah tinggi. Alai. Beko garam lo digurangi lo. Ala kan nasib tuh Pak. Ya. Jangan ka membali gula, gudang gula bisa dibali, tapi ndak boleh minum. Itulah penderitaan dahulu di dunia namun sebelum di akhirat. Itu azab yang paling baik sebenarnya. Ya. Makanan ada di hadapan tapi ndak boleh dikicok, ndak boleh jilek. Tak merasai badan tu. Lah dari SMA berfikir untuk bakarajo lah tak kumpul piti semacam, lah tak kumpul piti tu rumah lah gadang segala macam. Alai setelah itu lah sampai ke finish tu, makan minum gula ndak boleh ya, makan daging ndak boleh ya. Itu yang dinikmati dari kekayaan yang dicari itu. Jadi maniti ailiu saudara, nama nikmati siapa? Anak cu. Manitia ini wancanya kawan makan daging lahapnya lah. Tiba je kopinya kocok-kocok gula dia de kopi na. Manitia ini wancanya. Tapi kamu ngalai. Nah, sebelum sampai kira-kira ke situ, nanti pikiran itu. Minta rezeki yang halal. Apa efeknya makanan haram tu Pak Ustaz? Kata Rasulullah SAW, Innallaha thayyibun la yaqbu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali satu yang baik. Wa anallahu amaral mu'minu bima amara bil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang beriman apa yang diperintahkan kepada orang-orang yang pada para rasul. Ya alladzina amanu kulu minat thayyibati mimma razaqna. Makanan halal. Lalu setelah itu Rasulullah menyebutkan kisah. Tsumma dzakara rajula yutilus safar. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang yang jauh perjalanannya. Ash'atha aghbar. Rambutlah berdebu, badanlah kumuh. Kan salah satu doa yang paling mustajab doa siapa? Orang musafir. Paling mustajab. Yamudu yada ila sama ya Rabb, ya Rabb.
mengangkat kedua tangannya begitu sudah dalam perjalanan yang memang kondisi sangat-sangat dikabulkan doanya. Kata Rasulullah, fa anna yustajabulah. Di ma Allah kamandanga doanya. Ba karena apa? Wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa wudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, nyo dibesarkan dengan penghasilan yang haram. Di mana Allah akan mendengar doanya. Jadi kalau batanya ba'ala batunggi-tunggi deba doa siang pagi Ustaz tak nampak jabah dari Tuhan Ustaz ba kok itu pariso makanannya. Lain makanan halal. Salah satu efek buruk dari memakan harato naninda halal. Itu efeknya itu. Manangi-nangi mendoa ke Allah, ndak akan didanga ada Allah. Tadi coba cari itu. Latih dalam musafir itu. Rambutnya lah berdebu, badannya lah kotor. Mengangkat kedua tangan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendengar doanya. Gara-gara maka hati-hatilah apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang ditempati. Kalau wacirito ke kampung halaman awak nan paling banyak sangketo ko adalah di pembagian tanah. Ndak binantu je mintuo, ndak anak je ada mamak je keponakan, ndak ayah je anak, batengkang. Mungkin dikatakan 90% permasalahan di Sumatera Barat itu kalau masalah masyarakat itulah masalah bateh tanah kepemilikan harato. Batahun-tahun dapat tiga sapu aja saudara. Jo anak, jo kemanakan, jo nantu macam-macam. Nah, tolong direnungkan. Ya, pacuma awak manangi-nangi meminta ke Allah kalau apa tadi nan dimakan indak nan halal, nan dipakai indak nan halal. Kan awak ceritakan yang berkah itu seketek. Nan seketek itu kalau berkah besar sekali. Artinya nan katigo apa kata Rasulullah SAW? Wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Kan banyak Allah menyebutkan liyabluwakum ahsanukum alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan kematian karena awak diajarkan dunia kok. Kenapa harus lewat dunia dulu sebelum masuk ke surga? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dunia kok sampai beramal agar Allah melihat siapa yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Disebutkan oleh Fudail bin Iyad, apa maksudnya amal yang paling baik itu adalah akhlasuhu wa swabuhu. Nan paling ikhlas, nan paling batuah. Apa ikhlas? Ditanya, ikhlasu makana lillahi. Nan batuah makana ala sunnah. Nan batus amalan sesuai di sunnah. Batu kitungki dan ibadah tidak sesuai jo ajar Rasulullah SAW. Itu hanyalah bak kecoa abi minyak sambah tak lama. Kalau abi minyak sama tak lama sederhana. Kok nan bercorang lah botak dah beribadah, tapi hasilnya juga masuk neraka. Bakal itu karena amalan tidak sesuai dengan sunnah. Maka itulah dipelajari ibadah yang sesuai dengan sunnah. Solat sesuai sunnah ba'a. Adulu nang solat tu kadang-kadang nak Allahu Akbar. Pelarian ke hidal tu apa? Keceknya kalingkian ku harus tapek di pusek. Di malah dapet ini. Kan? Salat coba menurut tuntunan Rasulullah SAW. 5 tempat letak tangan waktu salat dari Rasulullah SAW. Biko habis salat nyola hati loh, bawa geliang-geliang. Dia ada Rasulullah bantu itu beribadah. Nah, orang nambah rajanya tahu ba'a bantu amalan Rasulullah SAW. Sehingga nak asing deknya ajaran-ajaran yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kini kok ajaran Islam tu asing di tengah Islam karena ndak baraja.
Nah, ibadah yang kata terima nanti diakui. Karena Rasul menyebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Orang yang melakukan sebuah amal tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah ada urusan kami di atas itu, kata Rasulullah, fawaradun, tidak diterima. Ya, maka perlu belajar bagaimana ibadah yang sah di sisi Allah. Dalam bahasa agamonyo, amalan-amalan dan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW itu disebut namanya bahasanya bid'ah. Kini kok kalau orang wak nyambut bid'ah itu pak, angek telingonya, tidak tahu dah wak. Aku angek telingonya, ya kan? Padahal maksudnya apa? Agarnya hindari perbuatan-perbuatan, ajaran-ajaran yang menyisi tuntunan Rasulullah SAW. Beribadah tu baan ndak kalama dek salero dah. Tapi baan yang diterima oleh Allah. Ada orang beribadah kan lama dek saleronya. Kau tiba dia apa-apa tu kalau tiba membaca masalah poligami, tagak telingonya itu ibu. Aku suai kaji jembo kau. Fokus kau sunnah kau mah. Kare kau tu jambu kau sunnah dia mah. Ya kan tu. Itulah apa kamu ya. Tiba nak lama tu dinyo tiba dapat dinyo dinyo sunnah kok. Ya kan? Habis kau dia kandak ke istrinya tu lah sabuin tu. Kapi yang mainkan poligami itu? Gitu ya. Sunnah kok, ajaran Islam kok. Tapi salat 5 waktunya di sunnah di kajiannya kau wajib ada di kerajaan dah. Nah, itu bayar gamu namanya sesuai hawa nafsu. Kalau nya tidak berilmu, makanya kata Rasulullah dalam hadis yang lain, salah satu ciri hari kiamat adalah yafsul jahl wa yurfa'al ilm. Salah satu ciri kiamat itu adalah merajalelanya kebodohan dalam hal agama, bukan dalam masalah urusan bisnis, ya. Diangkatnya ilmu. Makanya ketika Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain, innallaha la yantazul ilma min sudur ulama intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu dari dada ulama secara spontan. Walakin yantazu' bi mautil ulama. Hilangnya ilmu di muka bumi kau dengan banyaknya ulama-ulama meninggal. Fa idza lam yaqa 'alimun ittakhadhan nasa ru'usan juhala. Kalau tidak ada orang berilmu yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang tidak berilmu agama. Kalau tokoh-tokoh masyarakat tidak punya ilmu agama, maka dibawanya siapa yang dicontoh di masyarakat, tentulah perbuatannya. Iko musibah terbesar kini kok banyak tokoh-tokoh yang ditokohkan tidak mengerti ajaran Islam. Kau tanggung jawab tokoh. Jangan dianggap awak nenek mama itu gratis enggak. Salah langkah dicontoh di kemanakan, bertanggung jawab. Makanya nenek mama itu harus tahu agama. Tidak membawai harta warisan saja orang nenek mama itu, ya kan? Yang lebih penting adalah menjaga akidah kemanakannya. Harus mencari tauladan dalam ibadah, rajin ke masaji, suko bersedekah. Iko ketika banse datang kemanakan, lakayo. Tidak. Nenek mama kalau di nenek mama dan sabana dulu itu adalah tokoh agama. Tidak berbeda-beda. Karena inilah kami membiang cucu kemanakannya. Tidak sembarang-sembarang jadi tokoh. Maka salah satu ciri rekaman itu adalah banyak tokoh-tokoh yang tidak punya ilmu agama. Bahkan dianggap tokoh agama pun sekalipun. Ittakhadhan nasu ru'asan juhalan. Manusia mengambil tokoh-tokoh pimpin-pimpinnya dari orang yang tidak berilmu. Pasu'ilu, lalu ditanya masalah agama. Fa'aftau bighairi ilmin, dijawab tanpa ilmu. Fadallu adallu, sesat dan menyesatkan. Iko penyakit dan banyak kini. Orang sok tahu agama, tapi tanpa ilmu. Nah, karena itulah pentingnya kita baraja. Nak tahu mana yang halal, mana amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bincang-bincang bagi kita kok. Semoga ada faedahnya. Karena kalau terlalu panjang beko mengantuk.
Ya kan? Apalagi ustadznya garing ceramahnya, serius bana, nggak ada lucunya loh. Ya kan? Orang Padang tuh jarang bisa melucukan tuh ceramah kayaknya. Nggak tahu ada nggak ustadz yang paling lucu ya. Karena ilmu itu nggak disampaikan dengan bentuk lucu. Memang serius. Kalau lah seriusnya tidak masuk, apalagi kalau galak-galak. Beko udah terangan mantap ceramah ustadz tuh bahan. Iya lama, nggak ada yang lalok surangan loh. Tapi ditanya, kajinya tadi, pokoknya lama kajinya, rancak kajinya. Tapi ditanya mana rancak? Nggak itu ya, rancak kajinya Ustaz tuh. Tapi nggak ada yang bawa kan? Nah, itulah penyakit juga kalau datang ke masaji pun nggak ada yang membawa pulang. Makanya kalau ikut seminar itu pena, buku dibawanya Pak. Kalau ke pengajian jarang orang bawa pena aja buku. Kayaknya lebih hafal daripada Imam Bukhari. Sekali dengar lengket. Kok enggak ada yang bawa buku kan toh? Samo namanya katanya ulama itu pai mancing enggak bawa, pai lakalawi enggak bawa pukek, maka dapat ikan tuh. Dicatat saya enggak diulang-ulang dibaca apa lagi nanti. Ada katakan apa nih sampai Ustaz? 5 menit lah keluar resiko itulah banyak lupa saya apa sampai Ustaz tadi itu mah. Makanya buat ajan ke ibu-ibu kalau suami minta izin ke pengajian tiba di rumah ditanya, pengajian Ustaz tadi dah. Nah, dan itu loh ibu-ibu kalau nyupai pengajian kecilnya wirid gitu kan, tiba di rumah tanya loh dek suami, pengajian Ustaz tadi. Ya kan? Jadi sebetulnya nan lama berkeluarga tu ndak makan basamo deh, lama baraja basamo. Ya kan? Selalu nawak lalu tuh dibaca catatan pelajaran tuh. Nampana pengajian sepakan petang hari akhir tanpa ikut pelajarannya dah. Kaca ustaz kau ikut pedalilnya, aku masalah ada. Itu yang diharapkan dalam keluarga. Sesuai dengan topik awak apa? Ya. Masuk surga dengan keluarga. Jalannya untuk itu. Yo samo-samo bekerja sama. Saling mengingatkan antara suami istri. Suami jangan kadang kapalolo kalau dikritik di istri. Yang itu. Bantu orang yang tidak menimuk kebenaran Pak. Baik suami atau istri. Ketika istri nasihati, udah kan acok lo tidak terlambat sholat. Kalau dingin tuh kok terlambat sholat? Udah kan acok lo terlambat sholat. Itu bantunya melawan itu. Karena tidak namu diberi di balenya kan acak lawak terlambat sholatnya. Baik dulu suami, ya, berhentilah udah merokok oleh. Kau udah larang beribadah. Itu lu balenya itu. Kau lah pernah dilarang beribadah kan tidak dilarang beribadah doh. Kerajujan ini dikakok loh. Jadi tidak nyambung. Begitulah. Saling berbalik, peluru tembakan, ditembak cie, ditembak lo. Nah itu tuh. Makanya tidak hidup saling menasihati itu. Tidak hidup saling menasihati. Padahal disuruh di Allah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Hidup saling menasihati dalam keluarga itu nikmat. Cobalah. Wajah istri sibuk japek kah? Saya di sampingmu, masih kenal enggak? Bisian ke istri itu. Dia sedang main HP itu nah. Saya lagi di sampingmu, masih ingat enggak? Udah dosa mah. Awak sebentar celik SMS dari anak komanya. Jadi begitu caranya. Tapi pakai bahasa yang lemah lembut. Dalam apa? Dak waktu kamau kamanika saya de yobana ayu nak bahasa itu kan. Kok laki-laki itu masya Allah. Ya kan? Samui diinjak nak mati mungkin doh. Tibolah jadi barang tuh. Bawa wakau saya di rumah tuh lain. Kalau dulu sebelumnya bahasa yang sayang itu. Ya, lu makan ditanya, "Lah makan kamu." Ya kan tuh? Kini lah manika lah pernah bertanya. Buka pintu tuh, "Lah makan sayang" gitu. Coba praktekan sekali-kali, Pak. Biar nak galak-galak di rumah tuh sekali, ndak serius tari itu.
Nah, anak-anak nyebut, romantis loh bikin ini. Itu yang penting. Hiduplah kebahagiaan dalam keluarga itu. Kalau tidak bahagia dalam keluarga di mana, kada dapat bahagia tu lain. Biarlah nenek-nenek awak nabar. Di balian masuk muda tu baliak. Ya kan? Pai ke masjid babimbiang tangan lo awak. Lah masa-masa terakhir di dunia mah. Ndak dinikmati. Ya kan? Itulah masalahnya, Mbak. Aku ndak dapat bahagia tu. Karena awak ndak mau bahagia itu. Kan gampang sebenarnya. Cuma mempraktekkan itu bare. Ego awak tinggi. Ya kan, 3 laki-laki inyo jo ingin dirayu. Tiba pun si inyo lo minta dirayu. Ndak jadi barang tu dong. Coba saling ingin memberikan. Nah, itu. Sedang makan tuh di bisian. Gara-gara di bini semua makanan. Kok dakek panah lah ke rumah awak gini ya. Apa tuh dah? Asin sama ambo. Jadi coba anak-anak kita ketika melihat kita begitu baik dengan suami istri, pasti mereka senang di rumah. Ikonda ala pulang ayah jo amak baca kak tari, mana kelamaknya main di luar? Ya kan? Dek sendok baca kak, ya kan? Dek kain pelap tangan ndak bawa baca kak. Banyak hal-hal yang kecil-kecil kadang-kadang menimbulkan masalah. Padahal kalau dihadapi dengan sabar, dengan tenang, menjadi bumbu-bumbu bahagia dalam rumah tangga. Itulah kini kok piti banyak tapi bahagia indah, itu masalah kadang-kadang. Maka oleh sebab itu bagi bapak-bapak sediakan waktu untuk istri dan anak. Jangan lebih banyak lah pulang lah di toko, ada mampir pulau ke mama lu dah. Pulang mandi awak, ya kan? Tunggu azan maghrib, kau habis sholat, makan bersama-sama keluarga, jo anak-anak, bincang-bincang. Nah, besok hari Ahad kita ikut kajian ini ya. Lebih cepat pergi ya. Coba lebih diorientasikan ke agama kehidupan awak. Akan terasa bahagia hidup tadi. Tidak akan bisa bahagia dengan materi sementara. Kan kini awak cara bahagia apa? Baik tempat-tempat rekreasi. Lah pulang balik, garing lah balik. Kenapa orang-orang barat itu mengeliling dunianya? Karena nyo tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Nyo tampak bahagianya kalau mencari pemandangan indah ini. Lihat kalau 3 hari di Siko, Bu. Bosan mencelik tuh. Oh, pertama tiba ya, ancak gunungnya, dingin daerahnya. Coba 3 hari Siko. Labo? Bosan. Terus kamu kan dicari kebahagiaan tuh. Ya kebahagiaan tuh di luar rumah awak diciptakan. Coba suami istri itu memang betul-betul ingin saling membahagiakan. Kok manyuan-nyuan lah mau Siko lah pernah suami istri. Bercanda aja anak, umimu kayaknya tangannya lagi sakit nih, biar habis suapin. Coba hidupkan hal-hal seperti itu dalam keluarga. Hal yang nilainya kecil menimbulkan perasaan-perasaan yang sangat menyenangkan. Demikian, ya. Nasihat pagiku, ada pertanyaan? Hadiah habis? Hadiah habis ya? Baik. Ada yang bertanya? Ibu-ibu, bapak-bapak? Dah ada? Mamitnya. Lagian pertanyaan tuh biar enggak. Baik. Ada ibu di belakang? Yang pak-pak? Coba yang batanyo sih malih. Batanyo sih. Batanyo sih dah mau no. Karena pun tidak tahu angka ditanya Ustaz. Itu sakingnya awak tidak tahu angka ditanya itu. Di mana ilmu waktu itu? Angka ditanya saya tidak tahu bagaimana tanya. Nah, itulah kalau orangnya ada wawasan, banyak hal yang akan ditanya. Kalau nyo wawasan banyak akan ditanya. Tapi kalau nyo punya membaca buku, tidak punya wawasan, akan ditanya. Angka ditanya itu tidak ada. Nggak tahu angka ditanya. Nyo tahunya nggak tahu, tapi nggak tahu tuh apa. Nggak tahu pun nggak tahu dong. Kalau bahasa orangnya itu adalah jahil murakkab. Kebodohan yang kuadrat. Awak tahu bodoh, tapi di mana bodoh awak nggak tahu. Awak lain merasa bodoh, tapi di mana bodohnya awak nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, kami mohon dari sini, tadi dibilang amal yang diterima dalam doanya. Oleh sebab itu kami pengen bertanya, mohon tentang sholat. Yang pertama, fikih sholat dari mulai rukun uduk sampai sholatnya. Di rukun yang utama uduk itu bagaimana? Kemudian sholat yang ciri-ciri sholat yang diterima oleh Allah itu yang kami mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa rukun uduk? Yang pertama rukun ni, niat nang kedua, masuk muka nang ketiga, masuk tangan kampe, masuk kaki, taik, rambut terus, telinga terus, kaki terus. Tartib. Baik. Mencuci muka 3 kali. Rukun, syarat atau sunnah? Mulai bakhilaf. Ada ngecah rukun ada kan? Sunnah. Mencuci 3 kali hukumnya sunnah. Nah, itulah pelalunya para jamaah. Rasulullah pernah berwudu 1 kali. Kapan cocoknya kalau 1 kali 3 kali? Kalau orang antri banyak di belakang waktu pendek, nah cocoknya bau duduk 3 kali, yo tuh 1 kali. Kalau ayah seketek, ikut kadang-kadang awak saksikan di musim haji kadang-kadang tuh, atau di bulan Ramadan di Makkah sinan tuh ulah antri banyak, nyolambui bau duduk tuh yubana sempurna apa? 3 kali orang lah antri panjang belakang. Kan sunnah sudah 1 kali juga sunnah, 2 kali juga sunnah, 3 kali juga sunnah, ada sunnahnya itu semua. Tapi kapan 1 kali lebih utama adalah ketika air kurang. Iko kiran lah netes-netes kok, nyoba uduk 3 kali. Itu tambah biaya, tidak ada orang lain yang dapat air. Itulah ilmu, Pak. Itulah ilmu. Kalau nya berilmu, ya kan, enggak sulit. Tiba aja musafir. Itu acok ambo karena itu, Pak. Ini imam kan, kok pesawat lah ke boarding lah naik pesawat ya. Nyo jama zuhur jo asar ampe rakaat. Salah saya solat kabiri-biri wah ada naik pesawat tuh. Lah panggilan ketiga, lah di Paula nama awak. Padahal musafir kan boleh solat diberi kelonggaran di jamak dan di qasar. Kadang-kadang solat subuh di bandara, Pak. Bilang iyalah salat subuh itu kalau kabarding lah panggilan sabisma rabbika dibaca ayat. Panjangnya ayat, baca ayat-ayat Kalau orang yang punya fikih, punya ilmu, tahu dia menerapkan ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, itulah sebabnya simpang siur melaksanakan ajaran agama. Makanya barek maksudnya ajaran agama. Makanya barek dia. Karena tidak tahu fikih, tidak tahu ilmunya, penerapannya. Nah, taib. Bau dua itu yang sunnahnya gigi ke gikoan atau seluruh ke belakang. Ba'a kok dalam sebagian ajaran ada biko-iko kalau tidak punya rambut, Bu. Memang dalam mazhab Syafi'i itu minimal dibasahi. Itu minimal, bukan yang sempurna. Wudhunya Rasulullah SAW dari depan ke belakang, kembali ke depan, kemudian langsung beraja. Kau berwudhu? Dah. Itu syarat minimal. Kan beraja PK istilah dulu di pondok pesantren itu ada PK. Soalnya kalau di pondok pesantren ringan-ringan, itu maksudnya minimal. Bahkan ada fuqaha menyebutkan kalau nyo ndak punya
Itu minimal, bukan sempurna. Nah, itulah pentingnya kita pada kita. Makanya wudhu yang sempurna itu ada 2 kali, 3 kali boleh wudhu. Sebelumnya kumur-kumur dan hidung. Makanya barasi orang muslim itu paling barasi apa? Kumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian duduk. Muka ini, mana muka Ustaz? Nama dok kamu muka itu muka. Normalnya muka. Kalau nyobotak kau rambut di siko, kau masuk muka enggak? Enggak. Itu nak masuk muka lah dulu. Kan ada lah definisinya muka itu di mah terakhir rambut kayak gitu nak. Kalau rambut terakhir di siko itu masuk muka deh teko. Enggak. Muka sampai di siko. Nah normal. Sudah itu diambil wudhu dari ujung jari kah siku. Itu sunnahnya itu. Nah. Terus kiri. Baru tadi mencuci muka kepala, langsung balik ke depan, terus katalingo. Baru jo kaki-kaki itu siram di ujung kaki wa, disalah-salahkan jarinya tu supaya ndak adonan ndak kena air. 3 kali boleh, 2 kali boleh. Selesai. Baca doa setelah wudhu. Dia apa doa habis wudhu? Nah, adonan apa tapi ndak lo bacanya lupa. Ada orang yang wudhu ke apa? Buru-buru tak kamarnya. Asal jadi. Nah, kalau dalam agama itu tidak asal jadi. Ba'an yang diterima Allah. Salat mulai di takbiratul ihram. Rukun salat. Jam berapa nih? Jam berapa hari? Mulai dari apa? Niat. Kemudian itu apa? Berdiri. Belum berdiri lah takbir saja. Sudah itu takbiratul. Setelah itu membaca Fatihah. Setelah itu ruku. Baca ayat rukun. Termasuk apa? Syarat, bukan sunnah. I'tidal, sudah ruku, kemudian sujud. Sujud pertama, kemudian duduk. Duduk antara sujud, kemudian sujud. Kalau nak tahu rukun, yang penting beraja ba'a pelaksanaan salat Rasulullah SAW. Nah, di mana letak tangan kalau Rasulullah SAW? Ada yang kadang-kadang sampai di siku, ada yang sampai di siku. Ada 2 riwayat. Tak baik orang. Ya kan? Tak baik aja orang. Ada yang itu. Allahu Akbar. Rasulullah justru menghadapkan telapak tangannya ke kiblat. Begini. Bukan gitu. Dan ada ampu menceliat dan acuk nampak dan orang melakukan. Nyo salat bantu ke basilat Pak. Ada nampak tak? Sudah itu baik ada orang nama dia meriangan seketik tidak tuan. Ini supaya anggota badan kita ini menghadap kiblat. Itu Rasulullah menghadapkan, maka di telapak punggung tangannya itu menghadap kiblat Rasulullah. Bukan gini. Banyak orang awak solat untuk ikut kok. Bukan gini. Tampaknya boleh sampai di siku, boleh sampai. Itu banyak-banyak. Tiba di rukuk tak boleh lah kepala tu nunduk bana dah. Tak boleh lah mencedak untuk orang. Tapi mendadak. Tiba di sujud, itu banyaknya yang salah tu. Mundur, maju bana ke depan. Hampir menempel paru hijau. Aduh pula namanya yang mana itu. Nah itulah paralunya. Apalagi bacaan-bacaan. Ya. Kalau awak baraja, taraso enak solat. Kalau enggak awak baraja, banyak hal yang rasul awak jangka dan barik melaksanakan. Makanya kalau agama itu dipelajari menjadi membawa ketenangan. Makanya salat Rasulullah SAW membawa ketenangan. Arihna bis salat ya Bilal. Rasulullah kalau sudah istirahatnya ingin salat. Karena di situ dapat kebahagiaannya. Ikut awak salat itu merapat sasaango. Bahkan kedapet capek selesai salat.
Kenapa? Karena awak belum meresap. Dan itu ba'a bisanya Ustaz, yojo ilmu. Apalagi apal baca-bacaan sholat tuh. Direnungkan. Itulah nilai-nilai tadi. Itu yang disebut iqamah, itu sama menegakkan sholat. Jadi makanya ulama membedakan mengarajuan dengan melaksanakan. Kalau mengarajuan selesai, tapi belum tentu punya nih. Makanya kata Rasulullah hadisnya, ada orang sholat yang dapat nilai sholat 100%. Ada yang dapat 50%, ada 25%, ada 10%. Ada yang dapat pahala, tak dapat pahala. Tapi kewajiban badosonya tinggal gugur. Nyola sholat, tapi dapat pahala dong. Memangnya nak badoso meninggalkan sholat. Nyola sholat, tapi pahala sholat tak. Nah, dan mawa. Lai salamualaikum sallallahu alaihi wasallam lai mendapat pahala. Dapat pahala berapa persen? Makanya agama seseorang itu dimulai dari sholatnya itu. Makanya wak baraja sampai ke zikir-zikirnya supaya itu tadi ndak ondong ayo ondong dada. Ikut orang sih. Nampak orang itu loh. Bekolah habis sholat tuh adalah nang sujud setelah itu tuh. Adalah tuh. Kenapa? Abu tanya tuh. Nampak orang baik itu dilakukan nak tahu adalahnya. Rancak bentuknya habis sholat mano-mano sebentar itu tuh sujud lah. Itu keluar masjid. Di mana ada sujud satu-satu. Tidak ada sujud itu harus berhubungan dengan sholat atau sujud tilawah atau sujud syukur atau sujud sahwi. Nah ini banyak amalan-amalan, apalagi bicara masalah-masalah yang sensitif tuh. Nah, kalau di awak kan ada istilahnya menuju hari 40 hari semacam. Kalau bicara itu lagi, oh itu udah sensitif dengan masyarakat. Kalau ditanya dalilnya, ala baik, kok dari dulu orang kayak apa melakukan? Itu yang terjadi itu. Tak tahu mana dalilnya. Nah, itulah para lu awak dilurian agama itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas pertanyaan Ibu tadi. Semoga ini sebagai motivasi untuk kita semakin banyak belajar. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, setiap hari ingin bertambah harta dan uang, tapi jarang kita yang mempunyai pikiran bagaimana ilmu supaya bertambah setiap saat. Dan itu ibu-ibu, kan ibu lanang nggak itu? Oh, kalau ibu cukup ke belakang iko nak sampai ke ujung rambut mana? Gimana? Perempuan terbuka aurat nggak batal wudu? Ada nggak pembatal wudu tuh kalau terbuka aurat? Itu juga banyak tuh pengetahuan apa yang keliru di musim haji atau mencali ataupun apa namanya musim umroh tuh. Itu banyak tuh ama-ama itu. Keyakinan kalau terbuka aurat batal. Apakah termasuk terbuka aurat itu membatalkan wudu? Kerjalah. Sekarang apa wudu? Sudah tutup baju telanjang. Batal wudu enggak? Padusi itu loh. Sudahnya mau wudu, tukar baju di kamar telanjangnya. Batal wudu enggak? Ataupun didai orang yang aurat terbuka ya berdosa, tapi tidak membatalkan wudu. Kalau dicari ada orang non mahram. Kalau nya sama padusi terbuka auratnya yang memang boleh dibolehkan tidak batal. Bersentuh dengan laki-laki itu ada khilaf dari ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal wudunya. Tapi kalau yang berdasarkan dalil Rasulullah SAW sebelum berakhir kamar saji itu mencium istrinya Aisyah. Itu di antara hujah ulama mengatakan kalau bersentuh tidak sengaja laki dia pudusi tidak batal wudunya. Tapi kalau bacolek itu berdosa. Walaupun wudu tidak batal tapi berdosa. Itu pendapat ulama lain. Itu juga dua hadis menyebutkan. Ada hadis menyebutkan membatalkan wudu, ada yang Tapi demikian kehati-hatian ulama justru mengambil hadis yang membatalkan wudu.
Kalaupun hadis lain menyebutkan innama huwa qit'atun minka, itu kan bagian dari bagian tubuhmu. Memang ada hadis lain. Tapi ulama menyebutkan dalam konteksnya lebih tegas hadis yang membatalkan wudu. Kenapa? Ya, dipahami hadis yang pertama tadi, hadis yang mansuh oleh hadis yang kedua. Tetapi itu khilaf para ulama. Demi kehati-hatian adalah mengambil pendapat yang membatalkan wudu. Itulah para ulama Barat Jawa. Ya kan? Kalau anak Baraja tidak tahu kedudukan hukum itu, sehingga menyulitkan. Nah, padahal ada kemudahan dalam menjalankan agama kalau dilaksanakan dengan ilmu. Demikian, terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kata-kata nanda ditampeknya, ada hal-hal yang salah diucapkan. Semoga tidak masuk ke dalam hati, hanya dalam rangka mungkin untuk menjelaskan. Mungkin juga bahasa Minang ambo wala ndak tapek banyak ya. Mungkin ada yang salah-salah kalimat. Mohon maaf, dimaafkan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.